Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 23 April 2021. Kita akan belajar dan lebih mengenal lagi tentang Sirah Nabawiyah. Sebelum Ustazah mulai, Ustazah akan mengulang kembali slogan sirah yang sudah kita hafal ya. 1 kata untuk Rasulullah. Ittiba. 2 kata untuk Rasulullah. Uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah. Pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Alhamdulillah, insya Allah semuanya masih mengingat slogan sirah ya. Nah, anak-anak, Ustazah akan memutar video. Silahkan semuanya duduk yang rapi, persiapkan alat tulisnya, dan fokus mendengarkan video sirah ini ya. Yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa di tahun ke-9 Hijriah, tahun 22 Nubuah, usia Rasulullah 61. Peradaban tercapai. Hubungan dengan materi sebelumnya, tahun sebelumnya, tahun 8 Hijriah atau 21 Nubuah, usia Rasulullah 60 tahun. Nah, saat ini kita memasuki tahun 9 Hijriah, tahun 22 Nubuah, usia Rasulullah 61 tahun. Saat ini kita akan belajar tentang peradaban tercapai. Setelah penaklukan Mekah, orang-orang berbondong-bondong menyatakan keislamannya. Hal ini mewujudkan peradaban Islam di daerah Hijaz dan sekitarnya. Peta konsep pada bab 9, peristiwa di tahun ke-9 Hijriah, tahun 22 Nubuah, usia Rasulullah 61 tahun. Yang pertama ada petugas zakat, yang kedua perang Tabuk, yang ketiga tahun perutusan, yang keempat Abu Bakar menunaikan ibadah haji, yang kelima hikmah dan ibroh, dan yang keenam ringkasan. Para petugas zakat. Anak-anak berada pada bulan Muharram tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW mengirim beberapa petugas untuk mengurus zakat dan sedekah ke berbagai kabilah. Nah, tidak semua petugas dikirim pada bulan Muharram 9 Hijriah, karena sebagian di antara mereka ada yang dikirim setelah bulan Muharram berlalu. Mengapa? Karena kabilah-kabilah yang hendak mereka datangi menyatakan masuk Islam setelah pembebasan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Selanjutnya, Perang Tabuk. Perang Tabuk jadi pada Rajab tahun ke-9 Hijriah di usia Rasulullah SAW 61 tahun. Perang ini disebut Perang Tabuk, didasarkan pada nama tempat terjadinya peperangan, yaitu di mata air Tabuk di bawah kekuasaan Romawi. Sebab-sebab perang. Anak-anak, setelah Perang Mu'tah, banyak suku-suku yang mulai masuk Islam. Hal ini mengancam kedudukan Romawi. Oleh karena itu, Romawi berniat menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Rasulullah SAW mendengar berita tersebut dan mempersiapkan pasukan muslim untuk berangkat ke Tabuk. Persiapan perang. Anak-anak, saatnya melakukan persiapan perang. Rasulullah SAW menyeru orang-orang untuk membantu mereka yang dalam kesulitan memperoleh bekal. Nah, orang pertama yang membawa hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya. Umar bin Khattab menyerahkan separuh hartanya. Utsman bin Affan menginfakkan 1000 dinar
200 unta dengan seluruh perangkat pelananya. Kemudian Utsman bin Affan menambah lagi 200 ekor unta. Lalu menambah lagi sehingga semuanya senilai 900 unta dan 100 kuda. Abdurrahman bin Auf menyumbang sebanyak 200 uqiyah. Anak-anakku, inilah pribadi-pribadi hebat yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu unggul dalam jihad harta dan raga. Nah, kalian harus bisa meniru mereka ya, insya Allah. Kronologis perang. Bekalan yang dibawa sangat minim untuk memenuhi kebutuhan pasukan. Pasukan muslimin kehabisan air minum. Kemudian pasukan Romawi ketakutan dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Setelah 20 hari pasukan muslimin pulang ke Madinah. Ini nanti akan kita jelaskan setelah materi yang akan Ustazah bacakan. Para sahabat lainnya tidak ketinggalan memberikan sedekah sesuai kemampuannya. Sampai-sampai ada yang bersedekah dengan 1 atau 2 mud saja. Di antara kaum muslimin, ada yang tidak membantu karena sangat miskin. Kaum wanita menginfakkan segala macam perhiasan yang mereka miliki. Pasukan kemudian bergerak ke Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah, kemudian bergerak ke arah utara menuju Tabuk. Anak-anakku, pasukan Islam yang diberangkatkan jumlahnya sangat besar, yaitu mencapai 30.000 prajurit. Dibandingkan jumlah personil, maka bekal makanan dan kendaraan yang dibawa terhitung sangat minim sekali. 1 unta diperuntukkan 18 orang dan dikendarai secara bergantian. Nah, betapa beratnya perjuangan para sahabat, namun mereka tetap sungguh-sungguh ikut berjuang. Jalannya peperangan. Seperti yang tadi sudah Ustazah sampaikan, anak-anakku, setelah pasukan Islam tiba di Tabuk, mereka langsung mendirikan perkemahan. Bagaimana dengan kondisi pasukan musuh? Kedatangan pasukan kaum muslimin tersiar hingga ke barisan pasukan Romawi, beserta para sekutunya. Seketika, rasa takut merasuk begitu dalam ke jiwa mereka yang sombong. Mereka merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Lebih-lebih bertemu pasukan kaum muslimin dan berperang. Anak-anakku, setibanya di Tabuk, pasukan muslimin bermalam selama 25 hari. Terdengar kabar pasukan Romawi batal pergi ke Tabuk. Maka perang ini pun tidak terjadi. Kaum muslimin akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Nah, setelah menunggu cukup lama di Tabuk, akhirnya pasukan muslim terus berjalan menuju Madinah. Ketika di Madinah sudah mulai terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Orang-orang yang di Madinah mendengar kedatangan beliau. Para wanita dan anak-anak keluar untuk menyambut kedatangan pasukan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak ikut berperang? Mereka yang tidak ikut berperang dan tidak ikut serta banyak yang berasal dari orang-orang munafik. Mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan ketidakikutsertaan mereka dalam perang Tabuk. Berbagai alasan mereka kemukakan, bahkan untuk meyakinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperkuat alasannya. Mereka berani bersumpah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seksama mendengarkan alasan yang mereka ungkapkan. Anak-anakku sayang, kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan yang mereka jelaskan. Bahkan beliau juga berdoa meminta ampunan atas kesalahan yang telah mereka perbuat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu mereka orang munafik, tapi beliau tak mempedulikannya. Beliau menyerahkan apa yang terpendam atau tersembunyi dalam hati mereka kepada Allah. Nah, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda sekali dengan orang-orang mukmin yang tak ikut berperang. Siapa saja mereka? Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Ketiganya datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan bahwa mereka lalai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk menunggu wahyu Allah yang akan memutuskan urusan mereka. Ka'ab dan kawan-kawan sangat gembira mendengar wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan kaum muslimin, mereka menyedekahkan harta sebagai wujud rasa syukur. Nah, hari itu menjadi hari yang paling bahagia bagi mereka. Tahun perutusan. Tahun perutusan disebut juga Sanah al-Wufud, yaitu peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kedatangan para utusan yang menyatakan diri masuk Islam. Nah, sesungguhnya kedatangan para utusan yang menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-9 Hijriah jumlahnya sangatlah banyak. Bahkan tercatat dalam sejarah bahwa ketika itu kota Madinah penuh dengan orang-orang yang mulai tertarik kepada Islam. Beberapa di antaranya menyatakan masuk Islam tanpa syarat dan beberapa lagi memberi syarat. Rasulullah menekankan kepada para utusan agar mereka melaksanakan sholat, juga memberikan hadiah yang dibawa pulang untuk utusan-utusan tersebut. Ada pula yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mementingkan lurusnya akidah umat Islam sehingga semua sembahan harus dimusnahkan, termasuk berhala Lata milik Bani Saqif di Taif. Sedangkan terhadap utusan Hamdan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Selanjutnya, Abu Bakar menunaikan ibadah haji. Pada bulan Zulhijjah, tahun ke-9 Hijriah, usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 61 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq agar menjadi pemimpin pelaksanaan manasik haji bagi kaum muslimin. Beliau juga mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai wakil di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengutus beberapa orang untuk menyampaikan pengumuman. Maka setelah tahun itu, tidak ada seorang musyrik pun yang menunaikan ibadah haji dan tidak boleh ada seorang pun yang tawaf dalam keadaan telanjang. Dengan demikian, bebaslah Jazirah Arab dari penyembahan berhala. Hikmah dan ibrah. Hikmah, pengiriman petugas zakat membuktikan pentingnya zakat ditunaikan bagi setiap kabilah yang telah memeluk Islam. Yang kedua ada para sahabat berlomba-lomba memberikan bantuan dalam perang Tabuk sebagai bukti keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, Romawi tidak jadi mengirimkan pasukannya karena kekuatan kaum muslimin. Yang keempat, Jazirah Arab telah bebas dari penyembahan berhala. Kemudian, Perang Tabuk berhasil menyatukan Jazirah Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah, 3 orang kaum muslimin yang tidak ikut berperang, tahu tentang bahaya berdusta. Selanjutnya, ibrah. Yang pertama, jika kalian telah memiliki cukup harta untuk dizakatkan, maka tunaikanlah,
karena zakat adalah perintah rukun Islam keempat. Yang kedua, berjihad dapat kalian lakukan dengan berinfak melalui lembaga-lembaga dakwah atau masjid-masjid. Uang yang diinfakkan dapat dijadikan alat untuk berjuang seperti membantu fakir miskin, memakmurkan masjid, membantu korban bencana alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyembah berhala adalah bentuk kemusyrikan. Karena itu, jagalah iman kita agar tidak menyembah kepada selain Allah. Yang terakhir, Ustazah akan membacakan ringkasan dari bab 9 ini. Yang pertama ada pengiriman petugas zakat dilakukan pada tahun ke-9 Hijriah untuk mengurus zakat dan sedekah ke berbagai kabilah yang telah menyatakan diri masuk Islam. Yang kedua, tahun perutusan disebut juga Sanah Al-Wufud, yaitu peristiwa di mana Rasulullah SAW menerima kedatangan para utusan. Yang ketiga, setelah Perang Mu'tah, banyak suku-suku yang mulai masuk Islam. Hal ini mengancam kedudukan Romawi. Oleh karena itu, Romawi berniat menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Yang keempat, Perang Tabuk adalah perang yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, usia Rasulullah SAW 61 tahun. Antara pasukan muslimin dengan pasukan Romawi, pasukan kaum muslimin berjumlah 30.000 pasukan. Yang kelima, pasukan muslimin berada di Tabuk selama 20 hari. Jarak tempuh antara Madinah dan Tabuk memakan waktu 30 hari. Tidak terjadi peperangan karena pasukan Romawi membatalkan niatnya untuk berperang. Yang keenam, sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk karena kelalaian mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Yang ketujuh, pada bulan Zulhijjah, tahun ke-9 Hijriah, usia Rasulullah SAW 61 tahun. Rasulullah mengutus Abu Bakar As-Siddiq agar menjadi pemimpin pelaksanaan manasik haji bagi kaum muslimin. Alhamdulillah. Sekian penjelasan dari Ustazah mengenai bab ke-9 tahun 22 nubuah usia Rasulullah 61 tahun. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ibroh yang sudah kita pelajari. Insya Allah kita akan melanjutkan materi setelahnya di minggu depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.